Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo, perkenalkan ya, ini saya Dini. Jadi pada kesempatan kali ini Bimbel SNBT Ex Kampung Soal ya kan kita akan belajar bareng tentang bahasa Inggris tentu saja yang nantinya semisalkan ada keraguan atau kan ada pertanyaan, itu boleh banget nanti kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Oke, ini kita langsung aja supaya untuk mempersingkat waktu ya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk layarnya sudah bisa terlihat ya, teman-teman? Sudah Kak. Sudah ya, baik. Untuk soal yang pertama, what is the synonym of wood? Nah, di sini untuk bacaannya ada 2 paragraf ya. Nah, di sini kita baca sekilas di situ, oh ini tentang COVID ya. The Omicron variant of coronavirus is less likely to cause long COVID than previous variants. Nah, di situ kalau kita baca semuanya itu akan sedikit membuang waktu. Nah, kita langsung saja cari kata out karena yang ditanyakan adalah sinonim dari kata tersebut. Nah, di sini ada di baris ketiga, researchers at King's College London using data from the ZOE COVID symptom study app found the odds of developing long COVID after infection. Nah, dari 20% itu hingga 50% selama Omicron wave di UK ya, dibandingkan yang Delta. Nah, di sini untuk tips yang pertama, kalian ketahui dulu nih, oat ini apa, ya. Semisal kita nggak tahu banget nih ya, sama sekali belum pernah dengar, try to guess the meaning. Cobalah untuk menebak kata tersebut dari kalimat yang sudah kita baca, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita tentu saja eliminasi dari ABC yang ada. Yang pertama ada ordinary, peculiar, distinct, usual, lalu wages. Kita eliminasi yang kita tahu terlebih dahulu karena mungkin ya kan, apalagi jikalau untuk perbendaharaan atau vocab kita tidak sebanyak orang lain semisal, nah itu kita eliminasi aja ya. Kata out di sini itu berarti sesuatu yang aneh ya kan atau janggal atau tidak umum, tidak lazim ya. Nah, di sini dari ordinary itu artinya biasa ya. Kalau biasa tentu saja bukan jawabannya. Kita next ke B, apakah itu jawabannya ini? Peculiar itu has the similar meaning with odd, yang artinya aneh. Ya. Kita buktikan terlebih dahulu yang C sampai E apakah memang berbeda. Nah, di sini ada distinct, artinya berbeda. Ya. Ini jelas berbeda sama aneh itu sesuatu yang different atau sangat jauh sekali. Lalu ada usual, biasa, beda juga. Ini sama dengan ordinary. Ada wages, ya. Wages means sifat ya suka bercanda ya, suka bikin joke-joke ya. Entah garing atau tidak garing. Nah, di sini kita bisa simpulkan sinonim dari odd adalah aneh ya. Jadi semisal kita menemukan entah itu sinonim atau antonim, kita coba guess dulu ya. Misalkan dari awal, aduh nggak tahu nih ya. Jangan pesimis, try to guess the meaning and eliminasikan untuk jawabannya. Nah, itu sangat menghemat waktu sekali. Ya. Misalkan sama sekali tidak tahu, ya kan? Coba perhatikan ya di ABC tersebut ya karena biasanya ada 2 hal yang artinya sama kayak ordinary itu dia sama dengan usual artinya biasa atau biasanya ya. Oke, jadi seperti itu untuk soal sinonim ya. Jadi kita jangan baca semua teks ya. Kita cari aja
langsung kata tersebut. Ya. Jikalau kita itu baca semuanya, nah untuk soal-soal yang lain bisa aja tidak cukup untuk waktunya. Ya, jadi seperti itu untuk nomor 1. Nah, tipsnya langsung ya artikan kata yang dirujuk karena bisa saja di dalam soal itu ya kan itu kata has misalkan what is the similar meaning of has atau have bisa aja artinya bukan memiliki atau yang lainnya ya. Lalu eliminasi kata-kata yang kurang tepat. Nah, ini sedikit tips ya di dalam satu soal apalagi yang sinonim atau antonim itu ada satu ya biasanya atau dua kata-kata yang sangat salah gitu ya. Kuncinya apa? Perbanyak kosakata atau vocabulary-nya. Tebak kata yang tidak diketahui karena sangat wajar sekali ya. Maksudnya misalkan dalam satu teks itu mungkin ada 1-2 kata atau beberapa yang kita itu kurang paham untuk artinya. Ya. Semoga untuk penjelasannya bisa dimengerti. Kita akan move ke soal berikutnya. Which of the following statement is false? Di sini pernyataan manakah yang salah atau kurang tepat? Nah, untuk tipe-tipe soal seperti ini kita harus ingat ya, kalau false itu berarti salah ya. Kalau benar true. Jangan sampai kebalik karena itu fatal sekali. Nah, di sini yang pertama ada the odds of developing long COVID after infection were 20%, dibilangnya itu perkembangannya itu sebesar 20%, ya kan? Kemudian, nah, pertama kita pahami arti kata false and true, yang kedua adalah kita harus super teliti. Karena untuk soal seperti ini itu tentang apa? Fakta-fakta yang sifatnya itu detail dan khusus. Kita nggak bisa pas setelah baca, oh tadi tentang ini kok COVID-nya. Kita harus by sentence ya, per kalimat atau per wacana itu. Ya. Nah di sini ya kan, pernyataan yang kurang tepat kita artikan terlebih dahulu dan cari di teks. Yang pertama, the odds of developing tadi sudah ya, itu diinfokan 20%. Kemudian, long COVID can be incapacitating and last for weeks or months. Jadi maksudnya long COVID alias COVID yang jangka panjang itu bisa melumpuhkan atau bisa bertahan itu selama berminggu-minggu, nggak hanya berhari-hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Nah, itu yang D. Yang C, the figure varied according to the patient's age. Nah, di sini dia bilang angka tersebut sangat bervariasi. Depend apa? Bergantung dari age dan date of the most recent vaccination. Maksudnya bergantung usia dan kapan tanggal vaksin yang dilakukan. Itu yang C. Yang D, the Omicron variant of the coronavirus does not cause long. Nah, ini ada kata does not, ya kan? Tidak menyebabkan, ya kan? Nah, di sini ini merupakan fakta yang kurang tepat. Nah, di sini kan diinfokan varian Omicron, ya kan? Itu tidak lama kok menyebabkan COVID itu nggak seperti varian sebelumnya. Nah, ini kurang tepat ya karena informasinya itu vice versa alias berkebalikan ya. Jadi untuk true atau false di sini memang diperlukan ketelitian super tinggi ya. Misalkan kita nggak tahu artinya pun ya kan, cobalah cari untuk kalimat yang diacu. Misalkan kayak yang nomor A gitu kan. Langsung aja cari apakah di paragraf pertama, kedua atau ketiga ya. Kalau kalimatnya sama persis ya kan, coba teliti lagi. Siapa tahu ada kata not atau tidak ya. Kalau misalkan ada padahal di faktanya itu tidak ada ya kan. Nah, itu berarti malah yang false alias jawabannya. Gitu ya. Jadi untuk yang true atau false itu memang kita membutuhkan tekniknya itu bukan baca cepat ya, tapi kita scanning ya dari line atau A misalkan ya the odds. Nah, cari langsung the odds of developing itu bagaimana, apakah sama persis atau tidak. Kalau sama persis berarti apa? Oh, yang ini true. Kita move ke soal berikutnya supaya itu menghemat waktu gitu loh. Jadi misalkan ada yang tulisannya sama persis ya kan, jangan terlalu percaya diri, coba cek lagi ya, siapa tahu ada 1-2 kata yang
nyempil yang artinya membuat berbeda. Ya, misalkan ada kata does not, awalnya tidak ada kata does not-nya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaankah mengenai tadi sinonim and false? Atau kita lanjut terlebih dahulu? Kita lanjut mungkin ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh sekali langsung ini. Oke, nah di sini ada teks ya. Ada 4 paragraphs ya. Ini fill in the blank dan juga nanti ada tentang nah kita nomor 3 terlebih dahulu. In North Africa, British and American forces had defeated the Italians and Germans by 1943. Nah, di sini telah dikalahkan, ya kan? Itu di tahun 1943. An allied invasion of Sicily and Italy followed, and Mussolini's government fell. Nah, di sini sekutu, ya kan? Itu berhasil, ya kan? Mengalahkan di tahun 1943 ini di bulan Juli. Kemudian ada bla bla bla. Allied fighting against the Germans in Italy would continue until 1945. Ada sebuah kata yang hilang yang harus kita isi. Ada otherwise, thought, though, when, and which. Kuncinya tentu saja kita harus paham intinya. Artikan terlebih dahulu kalimat tersebut, ya. Lalu tentu saja kita harus isi satu persatu mana yang paling tepat. Ya, kita artikan terlebih dahulu. Di Afrika Utara, ya, pasukan Inggris itu telah mengalahkan Italia and Jerman, tepatnya di tahun 1943. Nah, kemudian ada apa? Bla bla bla, invasi sekutu ke Sisilia and Italia itu menyusul, ya kan? Menyerangnya menyusul, dan akhirnya pemerintahan Mussolini itu jatuh di tahun 1953, ya kan? Dan berlanjut hingga tahun 1945. Tadi masih ingat untuk ABC-nya? Ada kata otherwise sebaliknya. Kemudian thought. Nah, hati-hati kata thought dengan though. Sekilas mirip nih yang B sama C, padahal artinya itu sangat berbeda. Kata yang B, ya, thought itu berpikir. Ini merupakan verb kedua, ya, verb kedua dari kata think. Misalnya I think. Lalu ada though, walaupun, ya, atau kata though, although, even though itu mirip sekali untuk artinya meskipun, walaupun. Kemudian ada kata when, and then which. Ya, ini ada relative pronoun, ada kata which. Di sini kalau kita tidak tahu artinya, ya itu agak sedikit kesulitan untuk mengisi fill in the blank seperti ini. Ya, bla 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 invasi sekutu, ya kan? Sebelumnya ada titik. Bla 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 invasi sekutu ke Sisilia and Italia menyusul, berarti kan ada koma. We need though, kata though, kita memerlukan kata walaupun. Walaupun invasi sekutu itu menyusul. Karena dia nggak barengan gitu loh. Jadi ketika ada dua kata yang mirip, nah itu perhatikan ya kan. Karena bisa aja artinya itu sangat berbeda. Ya. Kemudian pahami juga ya untuk penggunaannya. Nah, walaupun ini berarti ada sesuatu yang terjadi. Misalkan walaupun dia kaya, tetapi dia itu sangat murah hati misalkan. Ada sesuatu yang situasi yang diinfokan dan itu sedikit berbeda. Ya, tetapi positif kalau yang di sini ya, di contoh yang saya infokan tadi. Kalau untuk when ini tidak pas ya, ketika, nah itu nggak pas, ketika. Kalau ada ketika berarti ada sesuatu hal yang terjadi secara bersamaan. Misalkan ketika dia datang, ya kan, aku sedang duduk. When he came, I was sitting, misalkan kayak gitu. Ya. Kalau which, nah ini relatif pronoun yang artinya yang. Ya, misalkan dia, ya kan, atau saya melihat tempat yang.
I see a place which bla bla bla, which is good misalkan. Nah, ini untuk penjelasan saja ya. Jadi kita pahami kegunaan masing-masing, ketika kita paham mengisi seperti ini itu cukup mudah atau oh jelas nih butuhnya walaupun seperti itu ya. Oke, kita move ke nomor selanjutnya. Di sini ada kalimat ya kan. Fill in the blank lagi. Pilihannya ada which, that, who, where, and whom. Ya, ini kita tahu ini mengenai relative pronoun. Ya, kita mencari nih kata yang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kata yang itu memiliki kata yang berbeda-beda, tergantung kegunaannya masing-masing. On the Eastern Front, a Soviet counter-offensive launch in November 1942 ended the bloody Battle of Stalingrad. Nah, kalau ada kata Stalingrad itu berarti nama ya, kita nggak perlu mengartikan ya kan. Had seen some of the fiercest combat of world. Nah, ini Perang Dunia Kedua. Nah, kita membutuhkan yang mana? Ya, kita harus tahu nih apa perbedaan who, that, which, whose, when, where, and whom. Ya, kalau who ini untuk orang, untuk orang. Ya. That di sini kita boleh orang, ya kan, boleh benda juga boleh animal juga. Nah, di sini untuk lebih ringkasnya ya. Which itu relates-nya ke animal sama objek. Ya, jangan gunakan ini untuk orang. Ya, kalau that dia lebih fleksibel sekali. Whose itu untuk possession atau kepemilikan. Kalau where ini jelas di mana. Ya. When tentu saja ini tentang kapan atau time ya. Lalu ada why, reason, alasan, dan what itu lebih ke apa atau lebih prefernya ke barang ya kan atau sesuatu yang terjadi. Nah, kita sudah tahu mengenai fungsi dari relative pronoun masing-masing. Nah, jawabannya adalah yang which. Kok bisa? Kita artikan. Di front timur, ya, serangan balasan Soviet yang diluncurkan pada November 1942 itu mengakhiri pertempuran Stalingrad. Bla 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 berdarah. Nah, ini membutuhkan kata yang. Nah, masih ingat kalau kita membutuhkan yang dan itu sesuatu ya, thing atau moment, kita pilihlah yang which. Which kemudian dan telah menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi di sini ya, untuk whom ini untuk orang, tetapi biasanya itu ketika orang tersebut bukan sebagai main karakternya. Misalkan I see a man whom I knew. Saya itu bertemu dengan orang yang saya kenali. Ya. Tetapi kalau misalkan butuhnya misalkan yang saya temui, nah berarti kita butuhnya whom. Tapi kalau untuk yang moment, nah fokuslah ke which. Ya. Nah, kalau which nggak ada, ya berarti jawabannya yang that. Ya. Jadi seperti itu. Kata which di sini menginfokan kata yang untuk sebuah peristiwa atau momen yang terjadi. Ya, ini boleh in the past atau boleh saat ini. Seperti itu ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. What is the main idea of paragraph 3? Apa sih ide pokok dari paragraf ketiga? Ingat kalau seperti ini kita jangan baca semua paragraf, fokuslah ke paragraf 3 saja. Ya. Lanjut, ada an invasion of Germany in Europe, adanya invasi di Jerman, ya, tepatnya di Europe ya. Kemudian Soviet troops arrive at Poland. Ya. Ini para prajurit atau tentara Soviet itu tiba di Poland atau Polandia. Lalu C, the death of Hitler in his bunker. Nah, ini maksudnya kematian Hitler di bunkernya di tahun 1945. Lalu ada D-Day, an invasion of Europe. Nah, ini maksudnya D-Day itu nama disebutnya ya pada saat itu. Lalu ada Americans and British back from Germany.
orang Amerika dan British atau orang Inggris itu kembali dari Jerman. Nah, kita harus tentu saja kita cek paragraf tersebut ya. Tipsnya fokus paragraf, jangan kita baca semua ya. Kecuali kalau misalkan kita emang lagi latihan di rumah dan emang pengen kepo yang lainnya boleh lah ya. Tapi kalau pas saat ujian kita fokus paragraf tersebut. Lalu amati nih kata-kata yang berulang. Karena biasanya kata-kata yang berulang itu mengandung apa? Inti atau sesuatu yang diucapkan yang jadi ide pokoknya. Lanjut, ringkaslah bacaan. Ya, paragraf yang ketiga ini lo temukan intinya. Nah, memang biasanya untuk ide pokok itu dia letaknya di awal kalimat, tetapi tidak selalu. Kita akan cek ya untuk di soal ini. On June 6, 1944, celebrate as D-Day, the Allies began a massive invasion of Europe landing. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya yang diinfokan itu mengenai D-Day. Ya. Nah, kemudian untuk kalimat selanjutnya, in response, Hitler poured all the remaining strength of his army. Ini menginfokan tentang mengerahkan kekuatan yang dimiliki. Nah, berarti kita bisa sedikit banyak tahu nih, informasi utamanya itu tentang apa? Yang D-Day. Ini kebetulan untuk main idea atau ide pokoknya itu terletak di paragraf pertama. Ya, jadi jawabannya yang D. Semisal ketika kita itu baca, misalkan soal yang lain ya, kemudian kalimat pertama itu belum mengulas, kita tetap baca, ya, gunakan teknik skimming atau baca cepat, lalu cek kalimat yang berulang. Ya. Kalau misalkan, oh ternyata yang diomongin D-Day, meskipun ternyata bukan di kalimat awal, ya kan? Kita cek di bagian kalimat akhir juga ya, di paragraf tersebut ternyata diulas juga. Nah, berarti jawabannya yang D-Day. Meskipun terkadang ya untuk soal main idea itu tidak selalu di awal. Ya, tetapi kalau kita paham intinya, sedikit banyak kita akan bisa untuk mengetahui apa sih main idea atau intisari dari sebuah paragraf atau wacana. Nah, misalkan soalnya bukan main idea of paragraph 3, tetapi apa yang diinfokan gitu kan, atau main idea of the text. Nah, kalau ini kita harus tahu inti per paragraf. Nah, kalau udah tahu inti per paragrafnya, kita pun bisa membuat sedikit summary yang nantinya akan ketahui ide pokok dari seluruh bacaan. Jadi kita ya kan tahu summary atau kita bisa buat ringkasannya itu sangat penting sekali. Ya. Kalau misalnya ada kata yang susah, kita jangan langsung bersedih, langsung baca kalimat berikutnya, siapa tahu kita paham artinya. Karena terkadang yang bikin susah untuk bahasa Inggris itu terasa kok susah itu, mungkin nggak paham nih artinya. Nah, kalau ada 1-2 kata, jangan terpaku di kata tersebut ya. Cari intinya aja. Ya. Oke. Kita move ke soal berikutnya. What could best? Nah, apa sih ya yang terbaik yang bisa menggantikan kata preceded dari kata precede ya in the last paragraph. Nah, di last paragraph ya kan itu ada kata preceded atau dari kata precede. Nah, di sini kata-kata pilihannya atau opsinya ada succeed, follow, summon, proceed, dan yang antedate. Kita harus tahu ya, apa arti kata preceded tersebut. Kalau tidak tahu ya kesusahan. Nah, misalnya kita nggak tahu sama sekali, kita cari dalam teks tersebut. Ya. Nah, di dalam number 6 ini, ya kan, arti kata preceded itu yang mendahului. Nah, kalau kita sudah tahu, ya itu kunci ya, kunci utama. Ya, kunci utama. Tapi jangan bahagia terlebih dahulu, kita harus tahu opsi-opsi yang lain. Siapa tahu kita bingung di bagian opsinya. Opsi pertama ada kata succeed, berhasil. Ingat-ingat kata sukses ya. Nah, itu kan artinya sama ya, beda kelas katanya aja. Sukses itu berhasil. Ini merupakan
verb atau kata kerja. Nah, ini beda ya. Berhasil sama mendahului itu sesuatu yang berbeda. Lanjut. Follow, mengikuti. Nah, ini pasti udah tahu semua ya. Bahasa sosmed banget ya, mengikuti. Bukan, ya mendahului sama mengikuti itu beda. Lanjut ada summon, ini memanggil. Nah, beda juga, berarti ini bukan jawabannya. Nah, ada proceed. Nah, proceed and preceded ini mirip ya. Mirip banget kan? Tetapi artinya berbeda. Nah, dalam bahasa Inggris, apalagi soalnya sinonim atau antonim, terkadang itu diberikan kata yang mirip supaya dipilih. Padahal apa? Sangat jauh berbeda. Dan itu merupakan yang salah. Langsung kita eliminasi kata proceed tersebut. Jawabannya adalah antedate, ya, artinya mendahului. Nah, misalkan ada yang nanya, ya gimana kita tahu kalau kita nggak pernah menemukan kata tersebut atau sebenarnya kayak asing kata ini. Nah, makanya kita perbanyak membaca ya. Misalkan kita baca koran, artikel in English, ya kan, berita-berita. Kan sekarang zamannya sosmed ya. Sosmed juga terkadang ada berita in English, ya kan. Lalu kita eliminasi aja nih yang paling nggak mungkin langsung kita eliminasi ya, karena eliminasi itu sangat penting banget ya. Jadi seperti itu untuk tipsnya. Kita move ke soal berikutnya. What can be inferred from the text? Di sini apa yang bisa kita simpulkan? Kalau seperti ini, kita harus tahu intinya. Kalau sama sekali nggak tahu, ya kita harus cari tahu, mau tidak mau ya. Nah, selain itu kita harus artikan juga opsinya sebisanya. Apalagi kalau misalkan waktu itu mepet, tentu saja kita mau tidak mau harus berpikir secepat mungkin. Nah, the massive invention in World War II itu merupakan apa? Jawabannya tentang invasi besar-besaran di Perang Dunia Kedua. Ya. Kalau yang B kenapa nggak mungkin? Gitu. The celebration of D-Day, perayaan D-Day. Nah ini bukan. Ya kan? Memang tadi diulas ya kata atau informasi tentang D-Day itu, ya kan, di sebuah paragraf. Tetapi apa? Itu hanya informasi sebagian saja, bukan mengulas seluruhnya, gitu ya. Lanjut, ada Hitler was killed in World War in his bunker. Ada informasi bahwa si Hitler ini dia meninggalnya itu di Perang Dunia Kedua, tepatnya di bunkernya atau di markasnya. Nah, ini pun memang informasinya misalkan benar ya, itu kita cek ulang apakah ini informasi yang mencakupi semuanya atau bukan. Ya. Lanjut, British and American defeated German. Nah, ini pun perlu kita cek, ya kan? Siapa tahu apa? Informasinya itu justru malah berkebalikan. Ya, jadi kalau misalnya ada apa yang bisa kita simpulkan, ya kan? Itu pertama harus menginfokan secara garis besar apa sih yang dibicarakan. Yang kedua itu apa? Yang kedua, pastikan itu bukan fakta yang salah. Nah, kalau fakta yang salah ngapain kita pilih? Ya kan? Karena terkadang di ABC atau opsi itu diinfokan fakta yang berkebalikan. Ya, tampaknya benar nih kalimatnya sama persis, tetapi karena diartikan in Indonesia ya kan, itu ternyata kurang tepat. Ya. Jadi kalau ada soal apa yang bisa kita simpulkan, itu pastikan kita paham. Ya, kita cari faktanya satu persatu. Ya, misalkan kita sudah menemukan yang B ini ada, jangan bahagia terlebih dahulu karena ini hanya informasi sebagian, for example seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, ada pertanyaankah sampai nomor 7? Belum ada? Oke. Kita move ke soal berikutnya. Nah, ini fill in the blank ya. In response, Hitler poured all remaining strength of his army into Western Europe, ensuring Germany's defeat in the East. Itu bisa bayangin, ya kan? Si Hitler ini dia mengarahkan seluruh kekuatannya ke mana? Ke Western Europe, ya kan? Ke Eropa bagian barat. Soviet troops soon advanced into Poland, Czechoslovakia, kemudian Hungary atau Hungaria, and Romania. While
Sementara itu, Hitler bla 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 nih, titik-titik his forces to drive the Americans and British back from Germany. Di sini kebetulan artinya sama ya, ada gather, gathered, gathering, together, and gathers. Ya. Ini maksudnya bukan together bersama ya. Nah, di sini gather itu berarti mengumpulkan. Mengumpulkan. Nah, kita udah tahu arti mengumpulkan. Kita tinggal apa? Mengetahui penggunaan kata apa sih yang paling tepat tensesnya. Di sini ya, ada kata port, advance. Nah, itu berarti apa? Sesuatu yang terjadi in the past ya. Di masa lampau. Ini berarti apa? Butuh simple past atau past tense ya. Tentu saja ya, verb 2 dari gather adalah gathered. Ya, ini dia regular verb ya, kata kerja yang beraturan, tinggal ditambahin id atau ed. Jawabannya yang B. Nah, makanya kita perbanyak ketahui juga tenses. Kalau misalkan ada cerita, misalnya itu naratif atau histori seperti ini, sejarah itu menggunakannya past tense. Kita tentu saja membutuhkannya yang verb 2. Kecuali ada teks itu campuran setelah ngomongin masa lampau lalu ngomongin sekarang. Nah, itu harus berhati-hati. Cuman untuk dalam konteks case kasus di soal nomor 8 membutuhkannya itu gathered atau yang verb 2. Ya, sampai sini semoga bisa dimahami ya, teman-teman. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di sini ada teks ya, kita sekilas ini tentang teknologi. Kata pertamanya teknologi has opened a new frontier in mental health support. Nah, ada hubungannya sama apa ini? Mental health support. Nah, zaman sekarang ini kan kesehatan itu nggak cuma kesehatan physically aja, kita juga harus paham betul dan juga berhati-hati dengan kesehatan mental ya. Tetapi apa? Untuk soal di sini, nah, the best title of the text above is, apa sih judul yang paling tepat ya, yang paling cocok untuk soal nomor 9. Nah, yang pertama ada teknologi versus mental health. Teknologi versus kesehatan mental. Yang B, teknologi invention in the future. Adanya penemuan teknologi di masa depan, invention ya, penemuan. Lalu ada development of teknologi on mental health, ya, perkembangan teknologi pada kesehatan mental. Kemudian yang D, teknologi and the future of mental health treatment. Nah, kalau yang D ini teknologi, ya kan, teknologi dan apa? Penanganan kesehatan mental di masa depan. Kalau kemudian yang E, mental health and its treatment, kesehatan mental dan penanganannya atau perawatannya. Nah, kalau ada best title seperti itu, kita harus paham apa yang diinfokan. Pahami satu persatu. Ya. Tadi yang kalimat awal ini mengenai adanya hubungannya teknologi sama apa? Mental health, ya kan? Karena di situ dibilang adanya mobile device ya, seperti cellphone, smartphone, tablet, ya kan? Giving the public, doctor and researchers new ways ya. Ini cara baru untuk apa? To access help, monitor progress. Jadi kalau dulu kan kalau misalkan kita sakit ya kan, itu ya kita harus kalau mau konsul ya kita datang langsung ke rumah sakit atau klinik. Tapi sekarang lebih mudah. Terkadang kita bisa konsul by online. Lanjut untuk paragraf kedua. Mobile mental health support can be very simple but effective. Ini ternyata apa? Simple dan juga efektif. Nggak cuma simple, tapi ini cukup efektif juga ya. Adanya for example, anyone with the ability to send a text message can contact a crisis center. Nah, di sini ya kan orang itu bisa langsung apa mengirim pesan supaya menghubungi bagian apa crisis center. Ya. Kemudian, nanti kalau ada fill in the blank kita sedikit abaikan, tidak apa-apa. Nah ini, such apps might use the device built-in sensory to collect information. Jadi untuk apa? Mengumpulkan informasi. Nah, tentang apa? Behavior patterns, ya kan? Jadi misalkan ada aplikasi itu selain
yang pasiennya itu bisa langsung satset efektif, juga bagian misalnya rumah sakit itu bisa mengumpulkan data juga ya, collect information ya. Lanjut, some apps ya, ini yang kalimat terakhir paragraf kedua. Some apps are standalone program that promise to improve memory or thinking skill. Nah, di sini juga apa? Meningkatkan ingatan ya, or thinking skill. Ya. Other help the user connect to a pre-counselor or to healthcare professional. Jadi memang sangat membantu sekali ya kalau misalkan ingin apa? Konsultasi. Lanjut. Excitement about the huge range of opportunities. Nah, di sini dia bilang apa? Excitement ya kan, adanya antusias ya kan mengenai huge range of opportunity. Opportunity adalah sebuah peluang, has lead to a burst of app development ya kan, membuat apa? Adanya peningkatan nih tentang pembangunan ya atau pengembangan dari aplikasi. There are ada ribuan mental health application available ya. Jadi ini available-nya itu tidak hanya di Android aja ya, yang pengguna iPhone ya kan, yang tablet pun juga bisa ya. The number is growing every year. Nah, kita bisa simpulkan ya dari paragraf 1 to 3 apa yang dibicarakan. Karena untuk title itu harus memuat intisarinya. Nggak boleh hanya bagian awal-awal aja, paragraf awal aja, itu tidak boleh ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti apa nih? Judul yang paling tepat untuk teks tersebut. Nah, jawabannya adalah Technology and the Future of Mental Health Treatment. Jadi dengan adanya teknologi, ya kan, penanganan dari kesehatan mental, apalagi di masa depan itu lebih dapat ditangani dengan baik. Beda sama zaman dahulu ya, kita mau ke klinik aja kayaknya mikir-mikir dulu. Kalau sekarang misalkan waktu terdesak dan emang pengen nanya, kita boleh banget konsul online gitu. Ya, jadi perhatikan juga yang paling masuk akal. Ya, misalkan kalau yang aneh, kenapa nggak mungkin? Teknologi versus mental. Ini kalau seperti ini, seolah-olah mereka ini malah baku hantam ya antara kesehatan mental dengan teknologi. Ya, jadi kita harus eliminasi juga mana pilihan yang tidak mungkin. Seperti yang mental health and its treatment ini kurang tepat ya karena tidak mengulas sama sekali mengenai teknologi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Memilih judul itu harus paham intinya, teman-teman. Kalau kita tidak paham intinya, bisa aja kita memilih opsi yang kurang tepat. Judul umumnya bersifat netral. Umumnya, tetapi ada pula yang bersifatnya itu sangat spesifik. Ya. Untuk mempersingkat waktu, jangan lupa eliminasi judul yang salah. Seperti yang tadi, tidak ada kata teknologi, langsung kita hempas. Ya, kalau nggak kita hempas dari awal, kita bisa aja nanti malah salah pilih yang itu. Ya, jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita move ke number 10? Belum ada? Oke. Nah, di sini ada sebuah kalimat, ini masih di dalam teks yang sama tadi. New technology can also blah 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 into an extremely sophisticated app for smartphone or tablet. Jawabannya ini hampir-hampir mirip ya, dari kata pack ya. Be packing, be packed, packing, packed, as is packed. Kalau kalian sudah tahu penggunaan tiap opsi ini, soal ini terasa mudah. Kalau belum tahu, jangan khawatir. Di sini kita bisa belajar ya kan, supaya kalau menemukan soal yang mirip seperti ini dalam konteks yang berbeda, tema yang berbeda, itu terasa mudah. Nah, di situ kan ada kata can also, dapat juga. Kemudian into, tiba-tiba ada kata into. Nah, di sini kita harus lihat terlebih dahulu. Yang dibutuhkan itu aktif or pasif. Itu yang pertama. Ya. Nah, kita bisa lihat. Kita artikan dulu ya, teknologi baru, ya, new technology, juga dapat bla 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 aplikasi yang sangat canggih untuk smartphone dan tablet. Nah, di sini dia membutuhkan apa berarti? Ya, membutuhkan kalimat pasif
ya. Berarti kata di yang fill in the blank itu harus pasif juga, ya. Kalau ada kata can also, ya, ini ada model ada kata dapat, ya kan. Kita tidak boleh menggunakan yang seperti yang ini, expect. Itu kan yang kebanyakan kan kalau misalkan kalimat pasif ada kata is, am, atau are gitu ya. Tetapi ini hanya dia langsung ada kata dapat. Nah, kalau ada kata can, kita harus apa? Sambungkan, kombinasikan dengan be. Also kita hapus dulu ya. New technology can be packed. Nah, kalau kata also itu hanya tambahan aja ya. Jadi new technology can be packed. Misalkan kita nggak mau pakai kata can, boleh. Jawabannya jadinya yang is packed. New technology is packed. Nah, kalau yang lain itu bukan apa? Bukan passive voice atau bukan kalimat pasif kalau dimasukkan satu persatu. Be packing, nah itu nggak ada ya ing seperti itu. Packing, nah ini malah gerund. Packed, ini malah verb satu kalimat aktif. Ya. Jadi kita harus perhatikan ya kalau misalnya butuh pasif berarti tinggal B sama E. Nah, karena sudah ada dapat atau can berarti hanya tambahin be lalu verb 3. Ingat-ingat ya, jadi kalau untuk passive voice itu dia menggunakannya itu verb 3. Ya. Oke. Nah, di sini untuk contoh lainnya ya. Jadi kalau ada modal seperti will, seperti can, seperti may atau might, kita langsung gunakan tambahan be. Contoh, this kind of song can be sung by us. Jenis lagu ini bisa dinyanyikan oleh kita. Itu yang kalimat pertama. Untuk yang selanjutnya, they will be paid tomorrow. Mereka itu akan dibayar besok. Nah, kalau sekarang mungkin kerjanya nggak apa-apa, tapi bayarnya besok. Will be paid. Kalau be-nya kita hempas, jadinya aktif. Mereka akan, nah tapi nggak boleh ya will paid. Harusnya will pay. Ya, PAY ya, itu kita gunakan verb 1. Tapi kalau passive voice, ya dia menggunakan verb 3. Modals, be, lalu verb 3. Ya. Kalau ada tambahan by, boleh sekali, tapi tidak selalu ya. Jadi penggunaan kata by itu jika kita itu memang ingin emphasize atau menekankan siapa sih pelakunya. Nah, tapi kalau nomor 2 ini mereka hanya ingin fokus ke mereka akan dibayar besok. Dia nggak ingin menginfokan siapa yang bayar. Ya, entah saya atau orang lain gitu ya. Jadi seperti itu mengenai passive voice ya. Jadi kalau menemukan soal seperti ini fill in the blank kita harus cek yang dibutuhkan itu aktif or pasif. Ya, misalkan pasif, ya kan? Itu bentuknya oh ada modalnya, berarti tinggal tambahin be lalu verb 3. Ya. Jadi seperti itu untuk passive voice, semoga cukup jelas, tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh sekali kita share bareng-bareng ya. Oke. Lanjut, the following statement are true except. Nah ini soalnya ya, ada kata except which mean apa? Kecuali. Pernyataan-pernyataan berikut itu benar kecuali. Berarti ini sama dengan kita mencari pernyataan yang salah atau yang false. Kalau seperti ini gunakan teknik apa? Scanning. Kita cek satu per satu untuk informasinya sudah tepat atau belum. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita harus bersifat detail di situ. Kalau udah menemukan, misalkan di line ke-11, 17, lalu cek juga ya sama persis itu apakah benar atau tidak. Jangan terpaku, oh ini sama persis kok, hampir 99% mirip. Jangan bahagia dulu, siapa tahu itu malah justru yang salah. Ya. Nah di sini, oke, kita akan apa? Lihat ya. Technology has opened a new frontier in mental health support and data collection. Itu yang pertama. Ya. Nah di sini teknologi. Nah di sini jawabannya di situ benar atau salah? Jawabannya benar ya yang A itu karena ini terletak di kalimat pertama. Ya. Di situ memang tidak yang sama persis ya kan, tetapi sudah menginfokan mengenai intisarinya. Ya. Kemudian
Yang B, there's a lot of uncertainty of the new technology frontier. Ada kata uncertainty, maksudnya apa itu? Ketidakpastian. Ya memang sih, ya kan. Di situ aplikasi mental health itu memang banyak, ya. Tetapi apa? Tetapi terkadang memang adanya banyak uncertainty, nggak yang pasti-pasti sekali gitu ya. Nah, di sini kita cek juga tuh untuk informasinya apakah benar atau salah. Kalau misalkan kita sudah menemukan, ya kan, itu kita sudah memastikan nih, ya kan, enak, oh jelas nih ada di paragraf kesekian. Tapi kalau tidak, kita cek ulang yang lain, ya. Misalkan yang kedua ini belum ketemu, ya udah kita cek yang C dulu sambil kita cek waktu, ya kan. Lalu yang C, the excitement over the vast array of opportunities has not, ada kata has not resulted. Ingat ada kata has not resulted in a burst of apps development. Kita cek, ya kan. Ini ada di paragraf ketiga teman-teman, yang kalimat awal, excitement about the huge range of opportunities has led to, ada kata has led. Tapi di sini apa? Has not resulted. Nah, berarti apa? Informasinya kurang tepat. That's why jawaban yang salah atau false itu yang C. Ya. Karena di situ justru malah banyak. Sedangkan yang di pilihan ini kebalikannya. Nah, ini memang terkadang seperti itu. Jadi jawabannya itu dibuat semirip mungkin, padahal jawabannya itu false. Supaya nggak dipilih, padahal itulah jawabannya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang C sama D, mobile mental health support can be straightforward but effective. Nah, ini benar ya tadi. Jadi memang simple dan juga efektif. Kemudian anyone who can send a text can contact. Nah, ini juga tadi sudah kita baca bersama-sama di awal tadi. Semua orang tuh sekarang bisa gitu. By text ingin mengeluh sesuatu, ya kan, ingin konsultasi mengenai kesehatan mental itu bisa sekali. Ya, nggak seperti zaman dahulu yang kita harus titik-titik datang ke tempatnya atau kliniknya, gitu ya. Oke, jadi kalau ada seperti ini kita tentu saja harus detail, ya, dan harus ingat waktu juga, ya. Kalau yang B belum ketemu, yang C belum ketemu, yang D siapa tahu justru yang B jawaban yang paling tepat, ya. Oke, kita move ke soal berikutnya. The word it in the second paragraph means, kata it di paragraf kedua itu berarti apa? Nah, di sini kan kita cek ya. Nah, ada kata it. If the apps detect a change in behavior, it may provide a signal that help is needed before a crisis occurs. Nah, di sini pilihannya kita cek bersama-sama. Ya. Oke, kalimatnya sudah saya copy sebelah sini. The program crisis behavior patterns signal and the apps. Jadi kalau ada kata it, nah, itu tidak mungkin jawabannya yang C. Why? Kenapa? Karena it itu hanya mengacu ke sebuah situasi atau benda, ya kan? Atau animal misalkan, itu yang sifatnya itu singular atau tunggal. Nah, sedangkan yang C, pola perilaku, ya kan? Ada kata patterns, nah ini bukan. Ini kita eliminasi yang C. Lanjut ada the program, ada crisis, dan sinyal, dan the apps. Jawabannya kenapa yang E? Nah, di sini kita cek di kalimatnya. If the apps detect a change in behavior, jika aplikasi tersebut mendeteksi adanya perubahan perilaku. Ya, misalkan di hari pertama orang tersebut awalnya berperilakunya normal. Nah, ternyata di 2 minggu kemudian ada sebuah perubahan, ya kan, sedikit murung, for example, atau misalkan kurang bergairah, ya kan, terus mau ngapa-ngapain susah, ya kan. Nah, itu berarti ada perubahan perilaku. Nah, di sini berarti it-nya itu apa? Mengacu ke apps. It may provide a signal. Nah, it di situ maksudnya application. Kenapa nggak ditulis application aja, Kak? Nah, di sini kata it itu untuk menghemat. Kalau kita tulis the app may provide itu sebuah pemborosan. That's why diciptakannya
apa? Pronoun ya, kata ganti it. Nah, it may provide a signal. Nah, kata it di situ mengacu ke aplikasi tersebut memberikan sinyal-sinyal yang bisa membantu sekali sebelum sesuatu yang buruk terjadi, gitu ya. Jadi kita kalau misalkan ada kata apa arti kata it, apa arti kata them, kita lihat kata-kata yang sebelumnya ya, lalu artikan dan ketahui juga kalau it itu hanya untuk satu aja singular, kalau them mereka ya kan, itu untuk yang jamak ya. Itu bisa benda, bisa animals, bisa orang ya. Jadi seperti itu untuk pronoun penggunaan dari it ya. Oke, kita move. Nah ini contoh lainnya ya. It itu mengacunya ya bisa benda, tempat, animal, tapi jangan sekali-sekali gunakan untuk orang. Ya. Nah, for example, ya, I remembered a sad moment when I was a child. It happened in 1999. Ini contohnya seperti itu. Ya. Saya itu mengingat kejadian yang sedih sekali ketika saya itu masih kecil banget. It happened. Nah, it-nya itu mengacu ke apa? A sad moment. Ya, a sad moment. Ya. Kalau sad moment kita ganti jadi sad moments, nah kita nggak boleh gunakan kata it. Ya, kita harus gunakan they. Ya. Jadi seperti itu. Contoh lain yang lebih simple, she has a cute cat. Dia memiliki kucing yang lucu, ya atau imut. Nah, it has a long tail. Nah, it di situ mengacu bukan ke she ya, tetapi mengacu ke a cute cat. Dia hanya mengacu ke satu atau seekor kucing yang lucu. Ya, jadi kalau ada kata it, dia mengacunya ke benda atau hal yang abstrak, situasi, ya boleh tempat juga bisa, animal juga, tapi yang tunggal. Ya, kalau peristiwa berarti hanya satu aja, kalau benda juga cuma satu. It's only one aja. Gitu ya. Oke. Mengenai pronoun semoga bisa dipahami ya. Oke. Number 13, nomor 13. Di sini ada fill in the blank. Jawabannya ada focus, focused, focuses, focusing, be focused. Di sini kita harus paham ya. Before bla bla bla, sebelum titik-titik, on the state of the science and where it may lead, it's important to look at the advantages and disadvantages of expanding mental health treatment and research into a mobile world. Nah, di sini maksudnya sebelum memfokuskan ya kepada ilmu yang nantinya di mana nanti akan bermuara ya kan, pentingnya kita itu paham apa sih advantages, itu keuntungan dan kerugian dari memperluas penanganan kesehatan mental ya kan dan penelitiannya menuju apa, mobile world ya, dunia yang sudah mobile, yang serba-serba online itu ya. Di sini membutuhkan kata apa ya, before ya, sebelum titik-titik. Nah, sebelum titik-titik di situ, nah, kita membutuhkan gerund di situ. Before, sebelum ya, before focusing. Ya, kalau fokus doang tidak bisa. Before focus, nah, kalau fokus ini dia verb 1, tentu saja sebelum kata fokus harus ada subjeknya. Ya, misalkan before I focus on my bla bla bla. Sebelum saya itu fokus dengan, itu boleh ya kan. Kalau kata fokus yang B itu digunakannya untuk apa? Untuk verb 2. Ini untuk kejadian di masa lampau ya. Verb 2. Ya, jadi kalau misalkan di awal dari kalimatnya aja itu bukan verb 2, bukan masa lampau ya, jawabannya bukan yang B gitu ya. Kalau yang C ini sama dengan yang A, hanya saja ditujukan untuk tiga apa? Tiga dari penggunaan, hanya untuk she, he, dan it ya. Kalau yang D ini jawabannya ya. Focusing itu dia gerund. Jadi kita membutuhkan penambahan ing agar dia bisa berdiri sendiri. Sebelum memfokuskan, nah, focusing. Kalau be focus, nah, be focus ini berarti dia itu sifatnya pasif
voice. Ya, jadi kalau misalkan passive voice itu tandanya ada kata be-nya. Tapi tidak selalu literal be ya. Terkadang penggunaannya ada is focused atau are focused. Gitu ya. Oke. Sampai number 13 ada pertanyaan kah? Teman-teman? Bagaimana? Atau cukup jelaskah pengertian yang sebelum-sebelumnya? Oke, kita move ke soal berikutnya. What is the main idea of paragraph 3? Di sini lagi-lagi main idea, ide pokok. Masih ingat untuk tipsnya? Kita harus paham apa inti yang dibicarakan di paragraf ketiga. Fokus di paragraf tersebut. Ya, jangan ke yang lain, nanti bisa salah untuk opsi yang kita pilih. Ya. Nah, kemudian, di sini excitement about the youth range of opportunities has led to a burst of apps development. Ya, berarti ini diinfokan bahwasanya peluangnya ya mengenai pengembangan dari aplikasi tersebut itu semakin apa? Semakin melonjak ya, semakin banyak. Kayak adanya kegirangan tersebut. Jadi maksudnya, wah semakin banyak nih, ya opsinya makin banyak, makin enak gitu ya. Buktinya ada kata there are thousands of mental health apps available in iTunes and Android App Store. The number is grown. Di sini jumlahnya itu bertambah tiap tahun. However, di sini tadi, tetapi memang kalau teknologi baru itu terkadang belum pasti, maksudnya belum 100% akurat. Ya. There is a very little industry regulation and very little information. Nah, di sini diinfokan kenapa sih dia bilang uncertainty, maksudnya itu terkadang adanya aturan-aturan atau regulasi yang masih sedikit dan informasinya masih kurang juga. Jadi meskipun praktis terkadang di aplikasi tersebut itu adanya keterbatasan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya berarti yang mana? A, B, C, D, E, oke. Nah, di sini jawabannya itu yang B. Ya, why? Kenapa di situ? Tadi mungkin kenapa sih yang di sini di hitam-hitam ditebalkan? Nah, di sini masih ingat excitement about the huge, ada kata huge itu kan besar atau banyak banget ya. Range of opportunities has led to a burst. Nah, di sini maksudnya meningkatnya banyak banget ya, ribuan bahkan mental apps application. Nah, padahal di situ jawaban yang A ada kata decline, itulah yang membuat salah yang nomor A, yang pilihan A. Kalau nggak ada kata decline, decline-nya benar ya kan? Nah, kalau yang B ini benar. Application development of mental health is now constantly increasing every year. Secara konstan itu meningkat tiap tahunnya. Ya. Ini buktinya ada di kalimat yang kedua. The number is growing every year. Growing itu sama dengan increasing. Nah, jadi kita harus sering-sering tahu sinonim dari sebuah kata supaya kalau muncul di opsi, oh tahu nih increase meningkat sama dengan growing atau tumbuh. Ya kan? Lanjut, mental health app in Android is growing. Nah, kenapa yang ini kurang tepat? Karena nggak cuma Android aja, di iTunes itu juga growing juga, increase juga, meningkat juga. Ya. Lalu consumers feel confused when trusting mental health application. Nah, di sini ya, diinfokan bahwa konsumen atau pengguna itu merasa kebingungan nih ketika mempercayai aplikasi mental health. Nah, kita harus cek juga, ya kan? Nah, di sini memang adanya sedikit kebingungan tentang mana sih, ya kan? Which can lead consumer to wonder which app they should trust. Maksudnya saking banyaknya kita jadi bingung mana nih yang paling bagus, yang bintangnya paling oke. Tetapi itu bukan the main idea. Yaitu hanya kayak sedikit informasi yang penting tetapi bukan yang utama. Ya. Lanjut, the new technology frontier includes a lot of certainty. Ini pun juga kurang tepat di kata certainty. Ya. Adanya dia bilang banyak sebuah keyakinan nih, padahal sebaliknya, yaitu uncertainty, ya kurang apa ya,
Jadi kita itu mau milih itu pertama bingung benar, tetapi juga informasinya terkadang ada yang kurang pasti. Maksudnya belum 100% gitu ya. Jadi kalau kita pilih tentang main idea, kita harus tahu inti yang dibicarakan itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita pun harus paham mana informasi yang sedikit, maksudnya itu spesifik yang kurang penting atau yang utama. Nah, yang ketiga, kalau ada yang salah seperti yang E, kemudian yang A, dan yang C, itu kita harus eliminasi. Ya, karena kalau main idea tentu saja itu informasinya harus akurat. Ya, kalau nggak akurat, tidak mungkin jadi main idea. Gitu ya. Jadi seperti itu untuk number 14. Kalau ada main idea, kita harus tahu. Ya, misalkan, tapi nggak tahu nih untuk artinya. Nah, tidak tahu arti dalam bahasa Inggris ketika mengerjakan soal multiple choice seperti ini itu bukan sebuah masalah. Kita cari ya yang sama persis dengan opsi. Misalkan kayak yang B gitu ya. Kita cari ini kata apa? Every year. Nah, di situ memang nggak ada kata Inggris, adanya growing gitu ya. Tetapi kita guess, oh growing sama Inggris ternyata apa? Artinya itu si Miller gitu ya. Oke, kita sekarang menuju ke number 15 atau nomor 15. Di sini juga fill in the blank ya. Technology has opened a new frontier in mental health support and data collection. Mobile devices like cell phone, smartphone, and tablets are giving the public doctor, masyarakat, dokter, kemudian peneliti itu new ways, cara yang baru ya untuk apa? Assess health ya kan, memonitor perkembangannya dan bla 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 understanding of mental well-being. Nah, di sini kebetulan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan informasinya hampir mirip, tinggal kita tahu penggunaan tensesnya. Tetapi kalau yang ABCD ini sama-sama apa? Verb, cuman artinya itu berbeda. Ya, kita akan artikan terlebih dahulu ya. Di situ membutuhkan apa sih? Ya. Nah, di situ untuk N dan titik-titik understanding of mental well-being. Titik-titik apa? Pemahaman. Jawabannya increase, meningkatkan. Meningkatkan pemahaman, ya. Kalau yang B ini pengecoh, ya. Ini adalah antonim dari increase. Increase meningkatkan, decrease mengurangi, ya. Improve memperbaiki. Nah, memperbaiki itu berarti sesuatu yang sudah ada tetapi dibikin lebih bagus lagi, memperbaiki. Misalkan I want to improve my English skill. Saya ingin memperbaiki, misalkan kayak gitu ya. Lanjut, weaken ini melemahkan. Nah, ini juga salah banget, melemahkan pemahaman, ya kan? Padahal justru sebaliknya. Oke. Lanjut ada yang E, expand. Nah, expand di sini maksudnya memperluas. Nah, kalau memperluas kita bisa bayangkan untuk kalimatnya mungkin kayak expand her circle, memperluas jaringannya misalkan. Circle-nya diperluas itu boleh. Tapi kalau understanding, pemahaman dari kata understand itu meningkatkan. Ya, di sini kita harus apa? Teliti. Ya, terkadang di sini kebetulan untuk jawabannya opsi-opsi yang ada ini merupakan verb. Ya, jadi kita tinggal pilih aja. Tetapi semisal seperti yang tadi, ya itu artinya mirip, hanya saja kelas katanya berbeda gitu ya. Jadi untuk jawabannya ini adalah increase, meningkatkan, karena membutuhkan apa teman-teman? Kata meningkatkan pemahaman ya. Jadi sebenarnya teknologi itu ya meskipun terkadang ya membuat kita itu bermalas-malasan, tetapi memiliki banyak keuntungan juga, terutama di mental health support. Jadi sangat membantu ya mendukung kesehatan mental agar tetap lebih baik gitu ya. Jadi seperti itu untuk soal-soalnya ya. Is there any question teman-teman mengenai soal-soal yang tadi atau ingin tips-tips lainnya mungkin boleh banget. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mm-mm.
Ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Atau ingin bercerita mengenai pernah menemukan soal jenis tipe lainnya mungkin? Nanti kita bisa share bareng-bareng untuk tips and triknya. Ada yang ingin bertanya? Oke, di sini ada yang bertanya ya. Kak mau tanya bagaimana cara tahu suatu kalimat memerlukan kalimat pasif atau aktif? Oke. Oke, di sini mengenai aktif dan pasif ya. Oke, jadi kita harus paham penggunaannya. Ya, ini good question banget. Kalau aktif, ya kan, misalkan kita bikin yang simpel-simpel, ya kan. I make a cup of, di sini atau tea juga boleh ya. A cup of tea. Ya, nanti kalau pakai kopi takutnya insom misalkan. Nah, di sini ya kan, kata make itu apa? Make ini verb 1. Ya, ini verb 1. Ya. Kalau misalkan passive voice-nya alias kalimat pasifnya tinggal kita ubah ya. A cup of tea is made by me. Kayak gini. Jadi perhatikan di sini kata made itu merupakan verb 3. Nah, terus pasti nanya, lah made kan juga verb 2, benar. Made juga ada verb 2. Tetapi kalau passive voice itu ditandai ada is-nya ini. Ada to be-nya. Is made ya. Jadi semisal ya kan, misalkan ada kalimat lainnya, the governor made a building. Nah, misalkan ya, pemerintah membuat sebuah bangunan. Nah, di sini kata made-nya itu memang dia verb 2 ya. Ini dia past tense ya, untuk contoh kalimat yang past tense. Tetapi nanti kalau misalkan kita ubah jadi pasif, ya kan? Kita ubah pasifnya jadi apa? A building, sebuah bangunan. Di sini karena made, dia apa? Nggak menggunakan made kayak gini, bukan is made, tetapi apa? Was made. Was made by the government. Nah, jadi perhatikan ya, kalau kita itu sering berlatih dan tahu formula, kita tahu formula atau rumusnya. Kalau misalkan passive voice, seperti ini. Dia harus ada to be di sini. Loh, tadi nggak ada Kak yang can. Ya memang kalau can, ya kan, misalkan the box can be brought. Box itu dapat dibawa. Dapat dari kata bring. Jadi kata bro ini ya dari kata bring. Ya. Kalau can itu can be brought ya. Kalau nggak pakai be jatuhnya jadi aktif, teman-teman. Contohnya misalkan I can make misalkan a beautiful picture. Nah, ini contoh aja ya, bukan sombong. I can make a beautiful picture. Saya dapat membuat. Ya. Tetapi kalau seperti ini soalnya, wait a minute. It can be placed in the bla 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 ya. Itu dapat ditempatkan di bla bla bla. Kita misalkan sebut in the living room for example misalkan aja. Nah, di situ kita lihat perbedaannya kan. Nah, kalau can aja kemudian verb 1 berarti ini aktif.
Tetapi untuk contoh yang di bawah, nah ini pasif. Jadi seperti itu ya. Kita harus tahu formulanya. Kita artikan. Kalau it can be placed, kalau nggak ada be-nya, nggak bisa. Ya, apalagi setelah can kok placed. Kalau can, setelah can kita mau membuat yang aktif, itu harus apa? Verb 1. Ya. Jadi seperti itu. Aktif and pasif itu kalau kita udah tahu sangat mudah membedakannya. Kalau fill in the blank kayak tadi, nah kita berusaha banget nih bagaimana mengartikannya. Oh, ini kira-kira butuhnya itu me atau di. Kalau misalkan butuhnya me, ya udah kita cari yang setelah can verb 1. Kalau soalnya setelah can itu titik-titik. Tetapi kalau kayak tadi ya, kita butuhnya di, carilah yang be lanjut apa? Be lanjut verb 3. Itu kalau modal. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan selain aktif and pasif? Karena itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau kita salah mengartikan, wah ini butuhnya me, padahal yang dibutuhkan di, ya otomatis kemungkinannya salah untuk yang kita pilih. Gitu. Ya. Jadi kalau aktif itu dia me. Ya. Setelah subjek itu verb 1 atau kalau verb 2 juga boleh. Tetapi kalau sebelum verb 2 seperti ini, a building was made by the government. Nah, itu kan ada was-nya ya, atau were boleh juga ya. Ya. Itu boleh was atau were ya. Kalau ini past tense, kalau past tense itu nanti was atau were lanjut verb 3. Terus boleh kita tambahin oleh by lalu apa? Ini subjeknya. Sebelum was itu adalah subjeknya. Oke. Ada yang lain mungkin pertanyaannya? Oh, cukup jelas atau belum untuk tadi Kak Caca sudah cukup jelas atau belum? Semoga cukup jelas ya Kak Caca dan teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada Kak Imadudin di sini. Kalau yang sinonim atau caranya paraphrase, oh tipsnya gimana? Oke. Cara sinonim ya, caranya paraphrase. Oke. Nah, kalau untuk kita ke tadi, untuk ke PowerPoint-nya. Kita ke yang sinonim terlebih dahulu. Jadi memang untuk sinonim itu, ketika kita tahu artinya memang terasa mudah ya. Tetapi ya yang jadi masalah ketika apa? Ketika kita belum paham nih apa gitu ya. Nah ini misalkan kayak preceded gitu kan. Ini kan kita misalkan belum tahu ya kan. Kita cek di kalimatnya. Kalimat yang mengandung preceded itu kita cek ya. Terus kita coba atau try to guess the meaning. Ingat kita mencoba menebaknya. Ya sampai kita doa ya, ya semoga berhasil ya, maksudnya untuk menebaknya. Misalnya kita nggak tahu. Pertahanan lawan sejak awal dan penampilan kita sangat berpotensi adanya gol. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita itu sudah tahu atau tebak-tebak dulu ya, kita tebak dulu. Kita cek dari succeed berhasil, nggak mungkin berhasil ya. Follow ini jauh banget, eliminasi ya. Saman memanggil juga jauh. Proceed melanjutkan. Nah, ini mirip juga, hati-hati. Katanya kan mirip ya. Proceed, preceded. Nah, antedate mendahului itu jawabannya. Nah, kalau untuk paraphrase ini berarti kita harus apa? Kita harus paham. Misalkan kita di salah satu teks ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, di sini kita harus misalkan on June celebrate the day the allies sekutu began a massive invasion. Ada kata invasi yang bagaimana? Ada yang tahu arti kata immersive di situ? Massive. Nah, misalkan apa sih arti dari masif di situ? Tentu saja kita harus paham ya kan. Nah, misalkan di ABC-nya itu nggak ada yang buat kita paham, kita cek di kalimat yang sama. Ini kan dia bilang memulai invasi yang masif ya. Kita jangan artikan dulu. Landing, nah di sini ada 156.000 ya kan.
soldiers, tentara British, Canadian, and American. Berarti ini apa? Besar-besaran. Karena ini banyaknya soldiers atau tentara yang ada gitu, ya kan? Nah, di sini kata masif tersebut sama dengan apa? Besar sekali. Ya, ini sama dengan massal, ya, sama dengan big atau huge. Kalau big masih kurang ya, besar. Ini besar sekali. Ini invasi besar-besaran di Europe gitu. Jadi kalau untuk paraphrase itu sebenarnya kita harus tahu meaning-nya, tahu artinya, kita try to guess the meaning, and then apa? Kita cari inti yang sama persis gitu ya. Kalau misalkan kita sama sekali nggak tahu kayak tadi, ya kita coba tebak-tebak. Ini kan yang landing itu nggak cuma 2-3 tentara ya kan, tetapi ada 156.000. Berarti, oh kita paham. Nah, jadi untuk sinonim atau antonim itu kita harus cek dalam teksnya supaya kita bisa nanti memahami dengan baik apa sih ya kata yang mirip atau kalimat yang mirip dengan teks tersebut. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Satu lagi mungkin? Oke. Kak, di dalam suatu paragraf itu menemukan pertanyaan yang memperkuat, memperlemah itu bagaimana ya supaya kita bisa mempermudah. Oke, ini maksudnya memperkuat, memperlemah, apa bisa diinfokan maksudnya? Dari ide pokok atau gimana? Atau bagaimana? Memperkuat apa maksudnya? Kak Divianesha bisa diinfokan lebih jelas? Memperkuat apa? Di ide pokok maksudnya? Jadi misalkan gini, oh ya oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, keren. Nah di sini, ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Nah, kalau misalkan ya kan, yang dicari ide pokok gitu ya, kayak seperti ini. Tadi kan yang ditanyakan apa sih ide pokok dari paragraf ketiga. Ini kan diawali oleh on June, nah di bulan Juni, tepatnya tanggal 6, ya kan. Terus mana sih informasi yang penting, mana yang enggak? Kita harus apa? Tahu intisari. Nah, kita harus baca secara cepat. Di sini tadi sudah kita artikan adanya massive invasion atau penyerangan besar-besaran. Ya, kemudian Hitler itu mengerahkan all the remaining strength, mengerahkan seluruh kekuatannya ya kan ke Europe bagian barat. Ya. Lalu Soviet itu kemudian apa? Datang atau tiba ke Polandia. Lalu yang di bagian akhir ya kan, Hitler bla 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 his force. Nah, tadi masih ingat ya, gather, mengumpulkan ya kan untuk kembali ke Jerman. Nah, bisa diinfokan, bisa kita pahami kalau informasi yang penting itu apa? Memuat momen yang penting juga. Nah, yang paling kuat di sini informasinya mengenai invasi besar-besaran alias D-Day di tahun 44 ya, 1944 pada bulan Juni. Ya. Tetapi kalau yang kurang penting itu biasanya ya kan, kalau kita artikan, oh ini ketika kita infokan, kita artikan baik-baik, dia itu hanya informasi tambahan. Namanya supporting sentences, kalimatnya cuma tambah-tambahan aja. Tahu itu penting atau enggak ketika setelah kita, misalkan nih, dalam teks tersebut tidak ada kalimat tersebut, enggak masalah. Tapi kalau di teks ini, apalagi di paragraf ketiga, enggak ada kalimat pertama, itu bisa bingung nih. Karena ini memuat informasi yang penting. That's why kalimat ini menjadi apa? The main idea of paragraf ketiga gitu. Jadi memang untuk kita tahu penting atau tidaknya itu kita harus sering-sering nih kalian ya latihan skimming. Skimming itu baca cepat, tapi jangan hanya dibaca aja ya. Cuman kita harus tahu intinya sedikit-sedikit ya. Jadi misalkan untuk yang diinfokan apa the main idea of the text, nah itu apalagi ya. Kalau intisari suatu wacana semuanya itu kita harus tahu per paragrafnya. Tetapi kalau seperti yang tadi, kita fokusnya hanya ke ini aja, yang on June sampai the war. Ingat, tidak selalu ada di paragraf, tidak selalu di kalimat pertama.
terkadang ya intisari itu bisa aja di kalimat terakhir, tetapi nanti biasanya wujudnya itu apa? Kesimpulan. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk membuat main idea, maksudnya untuk kita menekankan ini ide pokok atau bukan, itu tipsnya adalah kita skimming. Kita baca cepat. Kalau kita hanya baca sebagian aja, itu apa? Jatuhnya nanti menjadi informasinya jadi kurang tepat gitu ya. Karena untuk main idea itu harus memuat seluruhnya. Kalau paragraf ketiga ya tentu saja itu hanya paragraf 3 aja. Kalau kita baca semuanya, jatuhnya nanti kita hanya akan apa? Wasting time. Gitu ya. Bagaimanakah untuk Kak Devianisha dan teman-teman? Cukup jelaskah? Jadi kita skimming ya, kemudian kita try to guess apa informasi yang harus ada. Kalau tidak penting, maksudnya kayak wah ini nggak ada, nggak perlu, berarti itulah supporting sentences. Ya. Oke, ya. Siap, sudah cukup jelas Kak, terima kasih. Oke, mungkin satu lagi. Karena waktu kita sangat terbatas ya, I'm so sorry teman-teman. Bisa ada yang mau coba share mungkin tips-tips lainnya, boleh banget. Jadi untuk ujian itu memang bisa tentang sinonim, ya, kemudian conclusion, ya, kesimpulan, ya kan, apa yang bisa kita simpulkan, bisa true atau false, bisa fill in the blank. Nah, kalau fill in the blank itu tentu saja yang penting kita harus apa? Tahu seperti ini. Nah, ini membutuhkannya apa? Oh, membutuhkan kata though. Nah, kalau untuk yang ini saya kasih tips ya, karena mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Kalau untuk seperti ini kalian ketahui nih artinya though, walaupun, ya, even though, meskipun, and, dan, or, atau. Ini mungkin terlihat sepele ya, tapi bisa aja kalau kita tiba-tiba lupa, nah itu bisa mempengaruhi ketika ujian. Tetapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada soal yang susah dan nggak diketahui artinya, tetap jangan panik dan coba apa? Try to guess the meaning. Karena itu nanti kalau kita tenang, kita pasti dapat jalan. Insya Allah dapat jalan seperti itu. Ya. Oke. Tidak ada ya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Tidak ada, benar? Oke. Oh ya, di sini Kak Dini doain semoga kalian bisa mendapatkan perguruan tinggi. Oh, ada yang mau tanya. Oke, satu lagi spesial buat Kak Alfiana, silahkan. Oke. Pendek saja ya, jangan yang panjang-panjang. Oke, silahkan Kak Alfiana. Ini the last question kita. Silahkan, pertanyaannya apa? This passage is mainly discusses itu gimana? Oke, ini bagus banget. Maksudnya, wacana ini yaitu mendiskusikan tentang apa? Ini adalah another word, kalimat lain dari apa sih ide pokoknya, gitu. Tetapi tergantung this passage di sini yang dimaksud itu apakah the whole text, misalkan 3 paragraf tersebut atau hanya 1 paragraf, tergantung yang dimaksud. Tetapi ada kata mainly itu utama. Jadi apa sih ikhtisar? Ya, summary intinya itu apa sih kayak gitu. Ini sama dengan ide pokok. Ya, jadi clue-nya kalian skimming and then cari kata-kata yang berulang. Ya, itu biasanya yang jadi ide pokok. Ya, jawabannya seperti itu. Seperti itu Kak Alfiana, cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Oke, terima kasih ya. Jadi semoga kalian di sini bisa mendapatkan perguruan tinggi, kemudian jurusan yang diinginkan ya. Jangan lupa kalian berdoa dan usaha. Nah, untuk bahasa Inggris kalian jangan mager, misalkan mager pun kalian bisa nih dengerin podcast in English ya, boleh banget. Lagu-lagu ya kan, tapi radio pun juga boleh, artikel in English ya kan. Ini semoga kalian bisa mendapatkan yang diinginkan, tetap semangat ya. Tapi kalau capek istirahat, jangan dipaksa ya, apalagi H-1 ujian ya. Itu kan membutuhkan fisik yang apa?
yang kuat juga dan semangat. Dan jangan lupa kalian minta doa juga orang-orang terdekat, orang tua, teman, dan lainnya gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan semangat ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke, Makasih, Kak. sama-sama.